Hai sahabat KJRI Mumbai, apa kabar? Ketemu lagi kita. Sore hari ini kita berada di kota Hyderabad, India. Kota yang dikenal sebagai pusat industri kesehatan di India, industri farmasinya. Di sela-sela melakukan diplomasi kesehatan, maka kami memanfaatkan waktu bertemu dengan diaspora Indonesia, yaitu kali ini para mahasiswa kita yang sedang menyelesaikan sekolah S2-nya di Hyderabad. Nah, sebelum kita mulai, mungkin karena masih dalam suasana peringatan HUT kemerdekaan, mungkin saya ikut menyampaikan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Kami juga kebetulan sudah vaksin, ya. Jadi protokol kesehatan tetap kita perhatikan. Baik, kita mulai diskusi kita. Di sini sudah ada dua rekan kita, diaspora mahasiswa kita. Yang satu Mas Rozi dan yang satu lagi Mas Belen, ya. Belen ya, Mas Belen. Nah, yang Mas Belen sudah lebih lama, Mas Rozi masih relatif baru ya. Ya nggak baru sih ya, mungkin 1 tahunan ya sudah ya, lebih. Nah, tapi ini menarik karena yang satunya di di engineering ya, informasi teknologi ya, IT, dan yang satunya di bidang business management. Jadi kita bisa mendapatkan suatu informasi yang cukup komprehensif. Mari kita mulai bincang-bincang kita sore hari ini. Mas Rosi, ceritakan kepada kami di sini, bagaimana ceritanya Mas Rosi itu bisa berada di ambil S2 di India ini? Kenapa memilih India untuk sekolah, untuk melanjutkan pendidikan tingginya? Terus ambil bidang apa? Oke. Jadi perkenalkan, saya Rozi Elvando Syadi. Saya mengambil India karena India seperti yang kita tahu administrasinya bagus. Kalau administrasinya bagus, itu biasanya dia mempunyai sistem informasi yang bagus pula. Nah, pada kesempatan sekolah saya di sini saya mengambil Master Business. Kenapa Master Business? Karena Master Business di India memberikan 3 spesifikasi. Yang pertama adalah marketing, yang kedua finance, yang ketiga adalah HR. Nah, kebetulan saya di sini Pak itu mengambil HR. Nah, kalau finance-nya di sini bagus karena saya tahu IT-nya juga bagus. Otomatis ketika IT-nya bagus, proses pencatatan laporannya itu juga bagus. Saya ingin belajar tentang hal itu. Kalau kenapa saya mengambil HR sebagai spesifikasi saya? Karena saya di sini tahu India kan orangnya bermiliar-miliar. Saya juga ingin belajar tipe-tipe orang di dunia itu seperti apa dan sistem apa sih yang cocok untuk mengelola manusia di India seperti ini. Seperti kita tahu kan setiap negara punya kualitas masing-masing ya manusianya. Nah, jadi itu saya ngambil HR dan Master Business di India seperti itu. Baik. Nah, mungkin sekarang ke Mas Belen ya. Apa latar belakangnya? Kok ambil engineering? Silakan. Perkenalkan, saya Ben Septian. Saat ini saya mengambil S2 jurusan Electronics and Communication Engineering. Latar belakangnya, mengapa saya ngambil India? Sejak saya pertama lulus kuliah 2016 dulu, saya sudah ada cita-cita pengen kuliah lanjut di India. Tapi saat itu nggak kesampaian karena keburu saya udah diterima kerja di salah satu perusahaan vendor telekomunikasi di Indonesia. Jadi saya kerja, tapi passion itu masih tetap ada Pak. Jadi pada tahun 2019 dapat kesempatan oleh beasiswa ICCR, makanya itu memilih Electronics dan Communication Engineering karena seperti yang mungkin banyak orang dari Indonesia belum tahu,
Tapi teknologi di India itu terutama IT, electronics sudah berkembang jauh. Telecommunication, ibaratnya Indonesia masih kita tertinggal di bidang itu. Internet of Things, big data, di bidang semua itu kita masih tertinggal. Jadi latar belakang saya mengambil jurusan tersebut karena mungkin salah satunya apa sih yang bisa saya pelajarin dari India, seperti itu. Mungkin ada hal baru yang bisa saya explore di bidang itu. Menarik nih jawabannya dari Mas Rozi dan Mas Belen. Menariknya begini, Anda berdua punya alasan masing-masing, ya. Dan memang kita tahu bahwa India ini saat ini bersama-sama dengan Amerika, Cina merupakan negara-negara yang dari segi teknologi mereka bersaing terus, ya. Saat ini terutama IT dan startupnya. Nah, mungkin bisa cerita kepada teman-teman yang di sahabat Kajari Mumbai, kira-kira apa sih yang memang hal-hal yang kita bisa pelajari di sini? Paling tidak selama Pak Mas Rozi belajar di sini itu apa yang bisa di-share yang mungkin kita-kita yang sekarang ini sedang juga makin banyak anak muda kita yang juga saya perhatikan mulai tertarik dengan teknologi IT startup, ya. Di Indonesia startup tumbuh dengan luar biasa. Jadi apa yang bisa di-share pada teman-teman nih langsung dari Mas Rozi dan Mas Belen kebetulan belajar di sini. Oke. Silakan Mas Rozi. Jadi kalau menurut saya India itu menjadi pilihan yang utama ya. Kenapa? Karena kita dapat mendapatkan course atau latihan training itu dengan mudah di sini. Kalau pengen belajar programming, IT dan coaching tentang big data ataupun data analisis itu mudah dan murah. Yang pertama itu. Yang kedua adalah bahasa, di mana pada umumnya orang-orang di India itu bisa berbahasa Inggris. Jadi adalah pilihan yang utama, karena kalau Anda orang Indonesia dan ingin belajar di luar negeri tapi cuman bisa bahasa Inggris, India adalah pilihannya. Karena ada beberapa negara itu yang menuntut untuk menggunakan bahasanya masing-masing dan itu memakan waktu kita. Jadi India itu adalah pilihan. Yang ketiga adalah India juga kita tahu seperti informasi yang di luar, di mana banyak CEO di dunia ini, pimpinan-pimpinan itu hampir 75% itu adalah orang India. Ya, jadi kita bisa belajar dari mereka dan bisa mengetahui habit mereka itu seperti apa. Mungkin bisa tambahkan Mbak Mas Belen? Iya, Mas Rozi benar. Kalau course di India itu murah-murah dan mudah diakses. Terutama misalnya course di bidang telekomunikasi, IT, big data itu mudah sekali diakses dan walaupun itu berbayar itu sangat murah. Dan pelatihnya pun sudah bersertifikasi internasional pastinya. Dari mereka rekrut langsung dari company, expert dari company mereka rekrut langsung dan mereka langsung share ilmunya itu tersebut ke students. Dan biayanya pun juga kadang itu free, completely free. Kalaupun berbayar itu sangat murah sekali. Dan salah satunya kalau di Indonesia sekarang ini kan revolusi industri 4.0, terutama di bidang big data, Internet of Things, juga embedded system, kombinasi hardware dan software itu sekarang ini dominasinya perusahaan-perusahaan India, Pak. Jadi perusahaan-perusahaan seperti perusahaan-perusahaan di Indonesia memang perusahaan seperti itu ada startup yang sekarang sedang bertumbuh. Cuman kalau skalanya di India itu sudah besar. Jadi selama 2 tahun saya di sini, saya memperhatikan perusahaan-perusahaan startup itu dan perusahaan-perusahaan telekomunikasi IT itu banyak yang bisa kita pelajari, terutama di bidang bagaimana mereka manajemen, bagaimana mereka
coding, bagaimana mereka explore sumber dayanya, banyak yang bisa kita pelajari Pak dari situ. Wah, menarik nih. Tadi bilang murah, kalimat itu langsung membuat saya menggelitik saya. Kira-kira bisa cerita, maksudnya murah itu dalam hal biaya hidup, biaya tuition fee atau apa? Bisa dijelaskan nanti, mungkin Mas Ben dulu. Kalau dari saya menambahkan dari biaya segi buku itu murah sekali Pak. Oke. Bisa kita ambil contoh, misalkan buku elektronika setebal 500 halaman mungkin itu bisa kita beli cuma 30.000 40.000 rupiah, karena memang di pemerintah di sini mendukung agar semua masyarakat bisa memiliki akses untuk buku. Kemudian dari segi tuition fees itu sangat murah sekali. Kita ambil contoh untuk mahasiswa lokal. Untuk mahasiswa lokal di sini untuk teknik itu 1 tahunnya cuman bayar 5 juta 1 tahun. 5 juta apa nih? 5 juta rupiah. Kita rupiahkan. Itu kalau dari saya tambahan 2 itu Pak. Tuition fees dan buku itu murah sekali. Mungkin Mas Rosi bisa tambahkan Iya. biaya hidup dan kehidupan di sini, adaptasinya gimana? Jadi kalau menurut saya benar kata Mas Ben tadi, buku yang pertama, yang kedua adalah tuitionnya murah. Untuk makanan dan kos kalau kita mau tinggal di luar itu juga murah, dimana pada umumnya itu di angka 400.000 rupiah kita bisa mendapatkan ruangan yang cukup luas dan nyaman untuk tinggal sendiri. Sedangkan untuk kalau kita memasak sendiri di rumah itu kita hanya spend 1 bulan kemungkinan hanya 400 sampai 600.000, itu sudah makan enak menurut saya. Jadi India adalah pilihan yang tidak jauh dari Indonesia, di mana lidah kita hampir sama, sedangkan dari segi tinggalnya di sini cuman kekurangannya adalah sedikit rame gitu aja. Gitu. Ya, penduduknya besar ya. Oke. Kalau beasiswa sendiri cukup nggak untuk hidup di sini, cukup nggak pada umumnya secara umum rata-ratanya? Kalau beasiswa sendiri untuk per bulannya sangat cukup sekali, sangat cukup sekali, dimana kita bisa saving juga kadang. Tergantung gaya hidup ya. Gaya hidup, kembali juga ke gaya hidupnya bagaimana. Nah itu cukup, beasiswanya cukup. Oke. Sekarang masalah business management. Tadi Mas Rosi cerita soal finance dan cerita soal human resource. Bisa cerita nggak kira-kira apa sih kelebihan di India ini soal finance sama human resource-nya yang mungkin bisa kita dapatkan informasi lebih dalam lagi? Ya, kalau untuk di India, menurut saya adalah di mana data analis, di mana sekarang sangat dibutuhkan sekali, dan data engineer itu ketika kita masuk dalam MBA yang berbasis college engineer seperti saya, itu biasanya mereka mempelajari hal tersebut. Jadi itu salah satu keunggulan di mana kita juga bisa manajemen, tapi kita juga bisa paham programming tersebut. Nah itu sangat menjual sekali menurut saya. Nah kalau HR-nya sendiri di mana India itu orangnya sangat banyak, jadi kita bisa paham karakteristik orang itu ternyata sangat banyak sekali. Tipe-tipe orang itu banyak sekali, dan di India ini lebih menekankan kepada job satisfaction ya. Jadi kalau di India ini pengukurannya itu mereka lebih ke kepuasan kerjanya bagaimana, itu nanti kembali kepada biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk membayar kita berapa gitu. Kalau Pak Smelan, masalah tadi menarik nih, tadi saya sempat dengar coding dan sebagainya. Saya dengar untuk isu-isu masalah coding ini dari tingkatan tertentu, grade tertentu mereka sudah diajarin. Gimana sih sistem pendidikan di India untuk mereka dari kecil? Apakah dari SD elementary school ataukah junior high school mereka sudah belajar soal coding ini? Untuk masalah coding di India, Yeah. sejak kalau grade school mungkin belum, tapi ya kemungkinan sejak junior high school sudah Junior high school. belajar ya.
pengalaman teman sekelas saya itu mereka dari junior high school sudah mulai diajari kok, dari mulai coding, terus sistematika. Jadi mereka di India itu bukan cuman bagaimana cara kita ngoding dan suatu produk itu jadi, ibarat misal kita coding untuk coding development, website development, or mobile application development, for example. Kalau mereka ibarat mereka itu explore-nya, codingnya itu bagaimana mereka membuat suatu bahasa programan baru. Jadi bukannya cuma coding kita membuat produk, tapi bagaimana cara mereka explore itu beyond the normal, seperti itu kok. Jadi salah satunya juga di sini bidang yang sini bertumbuh dengan cepat itu di bidang satelit. Di bidang satelit mereka itu sudah mampu bikin satelit yang bisa mencapai orbit Mars dengan biaya yang paling murah di dunia. Itu karena mereka sistem codingnya, sistem mereka coding, sistem telekomunikasi mereka memang sudah sampai di level seperti itu. Ya, di bawah koordinasi ISRO ya. Iya. Ada di Sriharikota di selatan India ya. Menarik dong. Baik. Nah, sebagai diaspora Indonesia yang kebetulan adalah mahasiswa di sini, kira-kira ada pesan-pesan nggak untuk atau harapan-harapan teman-teman ini yang punya pengalaman di sini? Apakah memang kesempatan banyak? Mungkin saya bisa sampaikan, India ini ada beberapa beasiswa yang mereka buka. Pertama ICCR, kebetulan teman-teman ini dari ICCR. Tetapi beberapa tahun belakangan ini pemerintah India melalui ASEAN India Scholarship Program, mereka itu membuka beasiswa untuk anak-anak muda dari negara-negara ASEAN dan mayoritas untuk teknologi, jadi untuk engineering, IT dan sebagainya. Sudah ada beberapa mahasiswa dari Indonesia yang ngambil program untuk S3 sudah diterima, tapi program tersebut masih terbuka lebar, khususnya ICCR. Nah, kira-kira ada pesan atau hal-hal yang mau sampaikan kepada teman-teman kita bahwa sebenarnya di India itu terbuka lebar untuk sekolah. Di samping itu pun saya bertemu dengan berbagai universitas ini, mereka sangat mengharap orang Indonesia banyak yang bisa sekolah sini. Gimana? Silakan Pak Belindo. Untuk kuliah di India sangat, kalau dari saya karena kebetulan orang teknik, jadi orang teknik ini susah menjelaskan bahasa-bahasa secara sosial ya Pak. Yeah. Jadi kalau di India ini karena mereka seperti Mas Rozi bilang, rata-rata mereka udah bisa bahasa Inggris ya Pak. Jadi kita nggak ada kendala keterbatasan bahasa seperti itu. Kita kalau kuliah di sini kita ibaratnya kita tidak perlu belajar course bahasa lagi. Itu salah satu kelebihannya. Kedua, kalau di bidang teknologi sudah jelas kita boleh jujur, kita tertinggal kok dari memang tidak jauh tertinggalnya, tapi kita masih tertinggal dari India. Kenapa perusahaan US segala macam memilih India? Karena dari satu sisi jasa mereka lebih murah, dan yang kedua sisi sumber daya mereka sudah lebih pengalaman, salah satunya Pak. Dan ketika pengajaran di India, kalau ibarat pendidikan universitas dan walaupun kita tidak mendapat beasiswa, pendidikan di sini murah kok. Di teknik informatika sangat murah. Karena memang pemerintah mendukung supaya mahasiswa, supaya sumber daya itu bisa dibuka seluas-luasnya, seperti itu. Oke. Kalau Mas Rozi. Kalau dari saya mungkin orang India itu salah satu keunggulannya adalah mereka itu dapat mengubah sesuatu yang rumit disampaikan menjadi sesuatu yang mudah. Kita dapat lihat di YouTube di mana banyak sekali tutor-tutor dari India. Jadi kalau mau belajar ke India itu adalah salah satu tujuan yang menurut saya recommended. Kenapa? Karena orang-orang di sini mereka itu mau berpikir pusing untuk membuat Anda paham dan tahu metode atau teori yang Anda pelajari secara mudah.
Itu menurut saya seperti itu Pak, tambahan saja mungkin. Iya, makasih Mas Rosi, Mas Belen, terima kasih sekali. Ini menarik ya informasinya. Ya, sahabat Kajari Mumbai, kita mendapatkan insight langsung dari dua mahasiswa kita yang sedang menyelesaikan pendidikan S2-nya di Hyderabad. Dan dari dua disiplin ilmu yang berbeda. Nah, mudah-mudahan informasi ini juga bisa memberikan dorongan bahwa ada peluang untuk belajar di India, ya, khususnya untuk teknologi ataupun finance dan lain sebagainya. Ya. Kesempatan terbuka lebar, beasiswa dari pemerintah India melalui ICCR juga ada, dan juga melalui ASEAN India Scholarship Program juga ada. Di samping itu, beberapa universitas membuka kesempatannya untuk mahasiswa Indonesia. Jadi kesempatan tersebut memang sudah tersedia. Silahkan dimanfaatkan untuk belajar lebih jauh lagi, untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Sekian dari kami, dan terima kasih nih Mas Rozi dan Mas Belen, terima kasih atas bincang-bincangnya. Salam sehat dari India.